Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlog saya Joy Manik di Beritakan Kebenaran. Dan kali ini kita akan ngobrol santai di edisi Cerita Yuk. Kita akan bicara tentang perjalanan spiritualitas gue sih, yang waktu itu sempat mention di Instagram bahwa gue dulu juga sempat ateis, walaupun gue nggak pernah declare kalau gue ateis, tapi gue tahu sekali bahwa apa yang dulu gue jalani itu sebenarnya adalah sebuah paham ateis. Nah, sebelum melanjutkan ceritanya, boleh dong untuk like dan share video ini kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan gue Joe Manik, dan here we go the explanation. Oke, ini hari libur, jadi gue pengen share aja dan keinget ada postingan tentang 5 alasan atau berapa ya kenapa gue hari ini nggak jadi ateis lagi, dan gue mau berbagi aja sih. Jadi ini sifatnya bukan sebuah apa ya seperti ceramah gitu, tapi ini lebih kepada ya gue mau sharing aja sih apa yang gue pernah alami dan kenapa gue akhirnya memilih untuk menjadi seorang yang Kristen, seorang yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan Kristus itu sudah menebus dosa saya dan mengampuni dosa saya, dan dia bangkit, dan sebuah fakta juga, dan dia memberikan pada gue pastinya kepastian. Nah, seperti 1 Korintus pasal 15 ya, bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, Yesus sudah bangkit, maka sia-sialah iman percaya orang yang percaya kepadanya. Nah, saya nggak akan juga khotbah, tapi saya akan lebih berbagi aja sih perjalanan hidup saya hari ini. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama adalah sebuah ulasan tentang hal yang sederhana, yaitu mulai dari pengalaman gue suka balapan liar sih dulu. Balapan dari sepeda motor tuh kalau di Bandung jam 5 gitu sampai maghrib. Udah gitu nanti biasanya bubar, nanti mulai lagi malamnya, malam minggu ya ini ya, malam minggu itu mulai jam 11, jam 12 tuh ada balapan liar Jalan Supratman dulu. Itu udah lama banget sih, sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Nah, pengalaman itu tuh yang membuat gue sebenarnya awalnya mulai merasa ada yang salah dengan hidup gue. Kenapa? Karena waktu balapan liar itu kan kita itu betul-betul liar banget guys. Setiap malam tuh selalu pasti ada yang meninggal, ada yang tabrakan, mobil yang meledak. Sampai suatu kali tuh gue inget sebuah mobil kijang itu depan gue banget tuh nabrak tukang nasi goreng. Lalu petromaknya itu, lampu gasnya itu tuh masuk ke dalam mobilnya, dan depan mata gue tuh seketika langsung blub. Jadi langsung nyala gitu apinya. Dan gue yakin tuh gue bisa lihat ada kayak manusia yang kayak udah pingsan atau nggak tahu gimana, terus kebakar lah dalamnya. Aduh, gue nggak usah bahas lagi deh. Tapi kejadian-kejadian gitu tuh membuat ada akumulasi sampai akhirnya gue punya pengalaman. Satu temen gue ya, namanya juga seorang cewek, dia tomboy. Terus kita pakai bareng, dan dia kayak overdosis di pangkuan gue. Jadi gue sekali-sekalinya pegang mayat. Nah, dari semua perjalanan hidup itulah akhirnya gue mulai menyadari bahwa kayaknya ada sesuatu yang harusnya gue cari deh dalam hidup ini gitu ya. Kok hidup tuh kayak gitu aja gitu loh. Awalnya sih sebenarnya gue juga merasa hidup tuh gitu aja. Maksudnya ya mati aja gitu loh. Semua orang juga akan mati. Dan anyway, gue juga berapa kali juga sempat overdosis, 2 kali gitu ya seingat gue ya. Overdosisnya tuh, kenapa gue tau overdosis? Karena pengalaman yang terakhir yang gue ingat banget tuh, gue ditinggalin di mobil sendirian, dan baju gue tuh udah dibuka basah semua. Nah, 2 orang teman gue tuh udah nggak ada di mobil. Nah, setelah itu kejadian itu gue pulang, baru ditelepon. Dulu nggak ada handphone gitu, jarang banget ya, telepon ke rumah. Dan kaget karena gue masih hidup, karena waktu kita pakai konon gue tuh nggak ada nafasnya, udah nggak ada detaknya. Terus teman-teman gue takut gue ditinggalin di mobil, jadi dia udah mukul-mukul, udah siramin gue pakai air gitu sampai basah banget. Gue nggak bangun. Nah, mereka takut, mereka cabut, dia kabur, dan mereka merasa gue udah meninggal dunia. Tapi ya itu tadi, akhirnya gue nggak meninggal juga. Dan kisah kejadian itu ya lagi-lagi ya, kan ada banyak orang yang bicara tentang ateis gitu ya, ateis dan lain sebagainya. Kalau gue sih lebih kepada sebuah pengalaman hidup yang gue berpikir, apa bener ya gue jadi ateis tuh bisa dipegang untuk sebuah perjalanan hidup gue ini secara personally ya. Nah, buat gue tuh akhirnya gue masuk dalam sebuah cara berpikir analisa lah. Waktu itu gue nggak tahu juga kenapa gue bisa begitu, karena awalnya tuh karena nenek gue meninggal di Medan, dan gue mau ke Medan.
sampai di Medan sama bokap gue. Waktu itu gue dijemput sama tante gue, which is itu nggak terlalu tua ya, kakaknya bokap gue. Waktu itu dijemput di Medan, terus dia tiba-tiba ikut meninggal, tau nggak sih? Jadi itu shocking banget. Shockingnya karena kita nggak siap. Jadi nenek gue udah tua meninggal, oke, gue bisa ngerti. Tapi waktu tante gue meninggal dan tiba-tiba, dan meninggal itu waktu acara duka cita itu, jadi itu wow banget sih, itu pengalaman yang dan gue harus wirawiri dari keluarga bokap ke keluarga nyokap, karena yang meninggal kan nyokapnya nyokap gue, jadi nenek dari mama gue, yang kakak ini kan dari papa gue. Jadi gue langsung kedua keluarga gitu, dan itu pengalaman yang luar biasa. Dan anyway, waktu gue pulang dari Medan, dorongan untuk mencari itu semakin kuat. Oke. Lalu akhirnya saya gue nggak sekolah, gue nggak belajar apapun tentang teologi. Gue cuma nanya-nanya aja ke teman-teman gue yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang Buddha ada ya si Jason, oke, yang Hindu cukup banyak sih ya, karena kan gue sekolah di sekolah Katolik ya, jadi ada banyak teman gue yang dari warga keturunan Chinese gitu. Itu sohib gue juga, sampai sekarang gue masih in touch sama mereka. Jadi ada beberapa yang gue tanya, gue coba selidiki dan lain sebagainya. Sampai gue dalam taraf, gue memaksakan, ya sekali lagi ya, ini kan kayak looking backward ya. Jadi gue waktu itu nggak declare, bahkan even gue nggak tahu ateis itu apa gitu ya. Tapi hari ini gue ngerti bahwa gue dulu tuh ateis. Jadi waktu itu gue punya pemahaman orang mati ya mati saja gitu, mati ya ke tanah, nggak ada kayak roh gitu pergi kemana. Tapi anehnya di dalam diri gue, ketika gue semakin mau memastikan bahwa mati itu ke tanah dan gak ada roh ke surga dan neraka, gue semakin hari semakin gelisah. Nah that's the problem sih sebenarnya. Gue coba untuk bertanya ke diri gue sebenarnya ada apa ya? Kok gue mencoba meyakinkan diri gue gak ada surga neraka, tapi kok gue gelisah gitu loh. Nah dalam perjalanan journey itulah gue kemudian, ya gue thanks God-nya ya, hari ini ketemu sama orang-orang yang dalam percakapan sengaja atau tidak sengaja tuh kayak memberikan pencerahan ya. Nggak sengaja misalnya gini nih, gue pernah ketemu dengan seorang teman yang ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih kok orang jahat ya. Terus dia ngomong jahat kan tergantung bro, katanya kan ada orang juga yang jahat tapi untuk sebuah kebaikan. Terus dia ngomong-ngomong tentang Robin Hood gitu loh, kan dia kayak nyuri gitu kan, terus kayak nyakitin pengawal supaya ngambil hartanya raja, lalu hartanya itu kan dibagiin kepada orang miskin. Jadi dia ngomong nggak semua yang jahat itu jahat gitu ya, tergantung lah misalnya lihat situasi kondisinya juga, tujuannya apa. Kalau misalnya dia mau nolong orang lain ya why not gitu. Lalu sampai akhirnya gue ya at the end tuh gue akhirnya memutuskan gini, kalau memang surga dan neraka itu memang ada ya, katakanlah demikian waktu itu gue berpikirnya, berarti untuk bisa ke surga gue harus baik dong gitu kan intinya ya. Apapun itulah gue pengen jadi orang baik gitu ya. Tapi anehnya semakin gue belajar dan semakin gue pengen menjadi orang baik, gue semakin merasa diri gue tuh jahat ya. Semakin gue berpikir gue pengen melakukan sesuatu supaya gue masuk surga atau supaya gue gak dihukum di neraka, gue semakin tahu gue semakin jahat. Dan ini mengkonfirmasi bahwa hari ini gue berpikir dulu ateis tuh lebih bisa diterima. Kalau ateis kan lu baik-baik aja, gak usah pakai mikir ke surga atau ke neraka kan. Jadi lu baik ya baik aja gitu loh. Sampai satu kali gue tuh sempat berpikirnya gini sederhana, gimana gue bisa tahu bahwa sesuatu itu baik? Ini mulai agak filosofis sih, cuma emang kan gue agak-agak melo gitu ya. Nah hari ini gue akhirnya memahami pertanyaan gue dulu, kenapa ya kok ada orang bisa menentukan ini baik, ini jahat? Kenapa sih kok di dunia ini ada penjara, ada kayak apa ya, panti rehabilitasi yang which is gue juga pernah di sana, yang kayaknya tuh orang tuh gini loh, kalau yang gini nih ya harus dihukum, kalau yang gini nggak harus dihukum. Nah waktu itu gue sempat berpikirnya, berarti kan harusnya ada standar ya. Standarnya yang menentukan siapa sih? Apakah pemerintah itu kayak ya anyway kan, gue nggak tahu ya, mungkin ada yang bisa ngasih feedback juga. Apa ada negara yang nggak ada hukum tentang kejahatan? Maksudnya ada orang yang jahat gitu ya, terus nggak dihukum, tapi orang ngebunuh terus dimasukin panti rehab. Oh ini karena dia sakit nih kan. Kalau gue sekarang ngertinya kan gitu ya. Jadi orang-orang yang ateis tuh percaya bahwa kalau ada orang yang melakukan sebuah kejahatan tuh karena nurture-nya ada sebuah saraf-saraf yang mungkin
hang gitu ya, lalu harusnya diobatin supaya dia nggak melakukan kejahatan lagi gitu loh. Nah dulu gue sempat berpikirnya sederhana aja sih, kenapa ada hukuman untuk orang yang jahat. Oke lah, ngomong tentang sosial gitu lah. Nah masalah tentang sosial kan berarti orang yang merasa ada orang yang ngejahatin dia kan juga berbeda ya. Maksudnya ada orang yang maling nih di rumah tetangga. Nah mungkin gua nggak merasa itu jahat karena bukan gua yang kena gitu loh maksudnya. Gua akan merasa itu sesuatu yang jahat kalau lu malingnya tuh malingin rumah gua gitu. Dan kayaknya it's not fair enough gitu loh. Kalau ngomong secara sosial. Karena gimana pun juga kenapa ada orang yang menjadi hakim jalanan, karena orang tuh kayak merasa dia yang dijahatin, gue juga merasa gue ikut dijahatin gitu. Padahal bukan gue yang dimaling. Nah itu gue semakin complicated. Gue mikir kalau masalahnya hukum itu hanya untuk mengatur supaya skala sosial itu baik-baik aja, lalu kenapa ada perasaan kalau orang lain dijahatin gue ikut harus melakukan sesuatu? Ada protes misalnya, kan yang aborsi dia, kok gue yang ikut demo gitu loh. Maksudnya kan ada orang lain ikut demo. Nah itu terjadi ketika memang gue ngerasa ada orang yang backup gue gitu loh. Maksudnya ada orang yang baik sama gue padahal dia tuh gak ada sangkut paut sama gue. Ngerti gak sih maksudnya? Gue kan jadi pemakai narkoba tuh, keluarga gue kan jatuh rusak gitu ya. Tapi ada orang-orang lain yang kayak nanya, kayak ada yang support, ada yang waktu itu ngomong ngedoain dan lain sebagainya. Dan itu membuat gue semakin berpikir berarti ada sesuatu ya yang mendorong seseorang itu untuk mendukung orang lain yang baik gitu ya, atau mendukung keadilan di dunia ini, mendukung orang lain yang dijahatin supaya juga penjahatnya bisa dihukum dan bla 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 gitu ya. Nah, gue semakin pengen tahu kenapa kok ada orang yang di dalam diri itu ada hasrat untuk menentukan ini baik, ini jahat. Dan anyway, hari ini gue akhirnya menemukan sebuah gambarannya gini. Kalau ada orang yang bicara, misalnya ya dulu bicara tentang kalau ada kejahatan berarti gak ada Tuhan gitu. Kalau ada Tuhan kan harusnya dia ngatur segala sesuatunya. Nah harusnya mundur dulu satu langkah. Mundurnya tuh gimana? Mundurnya jahat itu apa gitu loh. Apakah lu bisa tahu itu jahat kalau gak ada yang baik? Nah ini salah satu yang gue belajar juga. Akhirnya gue bisa paham nih dulu. Sekarang gue bisa paham yang dulu gue tanyain gitu ya. Maksudnya lu gak akan pernah bisa tahu itu terang kalau gak ada gelap-gelap tuh terjadi karena terang itu mencapai titik nol. Ini salah satu gambaran filosofis ini bagus banget sih. Lu bisa tahu ini terang gitu ya. Setelah terang, begitu terangnya dikurangin sampai titik nol kan dia baru gelap. Artinya untuk bisa ngerti gelap lu harus lihat dulu ada terang. Terang harus sampai titik nol. Nah demikian juga sebenarnya analoginya tentang kejahatan. Lu tahu itu jahat kan? Kenapa lu tahu itu jahat? Karena harus ada kebaikan. Nah kebaikan itu pada waktu kebaikan merosot, nah akhirnya gue bisa tahu oh itu jahat namanya gitu loh. Artinya gak bisa enggak, gue harus menerima ada sebuah standar kebaikan yang mutlak. Nah kalau ngomong standar kebaikan yang mutlak, gue jadi inget hari ini, gue jadi inget ketika Yesus ditanya, guru yang baik, bagaimana caranya gue bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ada satu orang yang tanya sama Yesus. Lalu Yesus tuh ngomongnya luar biasa. Kenapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik selain kepada Allah saja. Allah saja yang baik. Dan kalimat Tuhan Yesus ini kita nggak ngomong Tritunggalnya ya. Apakah berarti Yesus bukan Tuhan? Bukan, kita nggak bahas itunya ya. Tapi ini kutipan yang gue lihat. Iya bener juga ya. Berarti kebaikan tuh harus ada standarnya. Standarnya berarti harus mengakui bahwa harus ada Allah yang menjadi standar kebaikan, yang telah menciptakan manusia supaya dia melakukan perbuatan baik. Nah pertanyaannya adalah kenapa kemudian sekarang ada kejahatan? Nah jawabannya adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia ini memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah ada orang ngomong lagi tuh di sana, kenapa Tuhan gak menciptakan manusia yang perfect saja, gak bisa berbuat dosa gitu loh. Kenapa juga tuh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat mesti ada di Taman Eden, ngapain juga gitu loh. Dan hari ini sekali lagi gue akhirnya menemukan jawabannya tuh keren banget. Karena bagaimanapun juga Tuhan tuh adalah Tuhan yang di dalam naturnya tuh kasih. Nah kasih, konsekuensi dari kasih itu kehendak bebas guys.
Artinya gini, nggak mungkin orang tuh bisa mengasihi kalau dia nggak punya kebebasan untuk memilih untuk mengasihi. Dan it makes sense gitu loh, itu masuk akal banget. Jadi kalau gue punya seseorang yang gue cintai, kan gue mencintai dia tuh nggak boleh ada orang yang nyuruh gue untuk mencintai. Cinta itu kan muncul dari kehendak hati kan. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya apapun bentuknya lah, lo ya love at first sight atau apapun lah, tapi yang pasti kan lu dalam hati tuh lama-lama, seketika, apapun itu dalam hati lu kan ada sesuatu keinginan, sesuatu kemauan untuk mencintai. Kalau ada orang ngomong gini, lu cinta gak sama istri lu? Ya gue cinta. Kenapa lu cinta? Karena disuruh sama mertua gue. Itu kan bukan cinta namanya. Betul gak? Cinta kan harusnya sesuatu yang dengan bebas kita bisa melakukan dan menentukan apa yang kita mau. Nah disitulah gue dapetin jawabannya. Nanti waktu Tuhan menciptakan manusia, di dalam dirinya ada kasih, maka untuk mengasihi Tuhan itu butuh kehendak bebas. Kalau dia diproteksi segalanya, maka bentuk kasih yang dia nyatakan tuh jadi kamuflase, jadi sebuah kebohongan. Karena itu pasti didesain ya oleh sang penciptanya. Ya nggak bisa dong. Ya, begitu Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia by design dengan love, dengan kasih, dia memutuskan untuk mencintai Tuhan dengan kehendak hatinya, ya itu pilihan dia gitu, pilihan manusia. Dan kisahnya kemudian manusia memilih untuk lebih mencintai dirinya sendiri, ya mengikuti omongannya si iblis itu, lalu kemudian dia jatuh dalam dosa. Nah dari sanalah sebenarnya buat iman Kristen tuh semakin bisa menjawab kenapa kok ada kejahatan, ada penderitaan. Dan kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa kemudian di Alkitab tuh ada kisah-kisah sepertinya Tuhan tuh bicara suruh membinasakan, membumi hanguskan. Kalau gua sih usul kita, ini agak-agak panjang menjelaskannya, tapi gua bisa mempertanggungjawabkan itu. Mungkin saya bisa advice aja, karena waktunya ya, bisa advice aja membaca bukunya Paul Copan, Is God is a Moral Monster. Ya, Is God a Moral Monster? Tunggu, gue ambil aja, coba ya gue lihat ya. Six and a half hours later. Oke, ini dia nyarinya. Aduh, mana sih tadi nyarinya? Bentar, gue duduk dulu. Oke, ini dia bukunya nih, Is God is Moral Monster dari Saat nih. Nah, ini bukunya bagus nih. Saya waktu itu pernah punya 2 ya bukunya, tapi ini bagus banget. Sekarang udah nggak tahu satunya di mana, terus gue beli lagi. Ya ini tadi ya. Jadi ini pembahasannya, ini lumayan menolong lah. Ada beberapa buku lain kalau memang nanti ada teman-teman yang butuh. Ini menjelaskan tentang gimana sih sebenarnya Alkitab itu bicara tentang hal-hal yang kaitannya dengan ada pembunuhan, sepertinya kok Tuhan tuh jahat banget gitu ya. Tapi gue bisa memberikan pertanggungjawaban secara sederhana, karena ini lagi-lagi kan cerita yuk ya. Jadi gue cuma menceritakan kisahnya aja. Nah, kembali kepada kisah gue tadi, jadi gue akhirnya menemukan bahwa gimana kita bisa menemukan sesuatu yang jahat itu kalau nggak ada kebaikan, dan standar untuk sesuatu itu baik itu ya kita harus mengakui bahwa ada supremasi tentang kebaikan yang ada dalam dunia ini, which is itu akhirnya gue bisa pegang di dalam Tuhan. Nah Tuhan yang seperti apa ya, akhirnya gue bisa menemukan sebuah kebenaran bahwa kita nggak bisa mengerti dan memahami tentang kasih, tentang keadilan dan sebagainya kalau kita nggak mengenal Tuhan yang menyatakan dirinya. Jadi bedanya kalau gue mengambil pandangan, kalau agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah, mengenal Allah. Nah di dalam kekristenan, walaupun gue yakin juga ini termasuk kategori agama kalau dalam studi sosiologi gitu ya, atau studi religiosity itu masih dalam kaitannya agama. Tapi kalau gue sih lebih daripada sebuah agama, itu sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, encounter with God. Jadi Tuhan yang datang ke dalam dunia ini menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus ya, lalu dia mati di atas kayu salib ya untuk menebus dosa manusia. Dan anyway, kalau kalian bertanya kok bisa jahat begitu sih dikorbankan anaknya satu-satunya tunggal itu ya, karena memang dalam prinsipnya yang pertama kasih dan keadilan itu kan dampaknya tuh bukan hanya sederhana kita ngomong oh kasih berarti memaafkan, enggak. Kasih itu mengampuni, yes, tapi dampak dari kesalahan atau dosa itu harus ada konsekuensinya. Nah inilah yang menjadi gambaran gue tadi yang awal, itu semakin koheren. Kenapa? Karena di dalam iman Kristen yang menjadi pokok masalahnya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi dosa ini harus diselesaikan dulu.
Ya, diselesaikan karena waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu terputus kan. Nah, waktu dia terputus, harus kemudian silaturahminya tuh dikaitkan kembali. Nah, mengaitkannya adalah dengan cara Tuhan itu sendiri berinisiatif mencari manusia yang berdosa, mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya konsekuensi dari dosa yaitu penebusan ya, pengampunan itu harus dijelaskan. Jadi keadilan tuh bukan cuma sekedar orang salah diampuni, dimaafkan. Contoh misalnya gue main bola, terus gue tendang bola ke kaca tetangga. Misalnya gue masih anak-anak ya, kaca tetangganya pecah. Terus gue ngomong, "Om, maaf ya, kacanya pecah," gitu. Misalnya andai kata lah, si omnya ngomong, "Oke deh, karena masih anak-anak gue maafin, gue ampuni," gitu ya misalnya. Tapi kan waktu dia memaafkan saya, kaca jendelanya tetap pecah. Kan konsekuensi dari kesalahan saya itu kan harus ada yang nanggung. Ya pertanyaannya adalah gue yang nanggung atau orang tua gue misalnya ngeganti kaca itu, atau si omnya sendiri yang mengganti kaca itu. Walaupun ada permintaan maaf, pengampunan, tapi konsekuensi dari kesalahan saya harus dibayar, harus dilunasi. Nah itulah makanya jawabannya kenapa kok Tuhan begitu tega. Ya menurut gue Yohanes 3:16 gitu loh, karena begitu besar kasih Allah. Nah gimana how you describe the love of God gitu loh. Ya inilah dia merelakan anaknya yang tunggal. Ya Yesus Kristus itu yang rela untuk dicaci maki, dihina, bahkan mati dengan ya terhina ya di atas kayu salib, supaya dia bisa menyatakan dosa yang begitu besar, dampaknya itu begitu besar buat kita karena kita sudah jatuh dalam dosa, dampak dari dosa itu terlalu besar sehingga tidak ada jalan lain selain Allah itu sendiri yang berinisiatif ya, mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus untuk mati menebus dosa manusia. Nah dari situlah akhirnya gue bisa menyadari karena kasih dan keadilan itu hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Nah anyway, kepada cerita gue tadi, nah di manakah gue sebenarnya titik baliknya? Titik baliknya di sana setelah pengetahuan gue, pertanyaan-pertanyaan gue tentang kehidupan tuh bisa, ya gue gak ngomong semuanya exactly harus 100% terjawab, tapi hal yang mendasar itu akhirnya bisa menjawab. Ya gue sih bukan ngomong teman-teman yang ateis itu salah atau begini, karena gak mungkin kita bisa ngomong sesuatu itu benar dengan pandangan yang berbeda, dua-duanya benar. 1 + 1 2, 1 + 1 3. Ya kan antara dua, mana yang salah mana yang benar. Tapi anyway, apapun pandangannya, buat saya sih tetap kita saling menghormati aja, saling mengasihi gitu loh. Gue juga mengasihi teman-teman yang memilih pandangan menjadi orang ateis. Gue nggak mau juga jadi hakim terus mengatakan, oh gue bener, lu salah, dasar lu begini. Nggak juga sih. Gue tetap respect mereka dengan pandangan mereka. Why? Karena gue pernah di sisi mereka sana. Yang gue bisa lakukan lah gue mendoakan aja gitu loh. Kalau misalnya bisa ada diskusi ya kita diskusi saja. Tapi gini ya, menurut gue diskusi kita tuh harus terbuka dengan cara pandang yang luas gitu loh. Jadi gue nggak bisa maksa orang untuk pilih mobil tipe apa, tapi kita bisa memastikan bahwa kita sepakat bahwa mobil tuh ada rodanya. Ya jadi kita ngomong tentang rodanya aja gitu loh. Lu mau pilih tipe Toyota apa segala itu orang bisa ngomong subjektif, selera. Ya mau Eropa, mau Jepang itu selera. Tapi kalau ngomong mobil kan pasti ada perangkat-perangkat secara prinsip, harus ada mesinnya. Ya kita bicara mesinnya saja gitu loh. Ya, harus ada bodinya, harus ada bannya, harus ada setirnya misalnya. Ya kita nggak ngomong nanti somehow ada mobil nggak pakai setir gitu ya. Ya itu teknologi. Tapi anyway ada hal yang prinsip di dalam kendaraan tersebut. Ya itu yang kita bahas, itu yang kita diskusikan. Ya sama seperti itu. Ya pada waktu kita ngomong tentang ada Tuhan nggak ada kejahatan, ya kita ngomong dulu kejahatan tuh apa. Kalau kejahatan itu membutuhkan kebaikan, berarti kita harus mengakui juga bahwa ada kebaikan. Dan maksudnya tidak ada yang salah ketika Tuhan ada dan kejahatan ada kok ya. Nggak ada yang salah kok dengan itu. Yang menurut saya bisa selaras juga karena beberapa pemahaman bisa saja Tuhan mengizinkan kan, betul nggak sih? Ya itu bukan berarti dia tidak ada kan ya, sama seperti waktu anak saya sakit lalu dia dimasukin ke rumah sakit lalu harus disuntik. Nah waktu dia disuntik dia teriak tolong saya gitu loh ya. Dan di sana ada suster yang pegang dia. Nah gue kan punya kuasa, gue bisa kuasa gini, berhenti, jangan suntik anak saya lagi. Ya paling tanda tangan doang gitu ya, tidak bertanggung jawab pihak rumah sakit, bisa saja gitu loh. Tapi kan saya membiarkan, nah itu mengizinkan. Mungkin bagi anak saya kok ada saya tapi dia menderita.
Ya mungkin dia nggak ngerti saja, dia dalam keadaan sakit karena masih anak-anak kan. Ya. Atau gue nggak hadir, ya gue tetap hadir di sana kan. Dia bisa lihat saya, dia tersenyum gitu. Mungkin dia berpikir, wah kok dia hadir tapi cuma tersenyum, kok ini jahat ya. Ya karena memang dia belum ngerti aja sih. Kan itu make sense juga ya. Mungkin juga dalam hal ini kita masih belum ngerti. Anyway, kita masih human being guys. Ya. Apakah ada maksud Tuhan? Kalau gue sih ya gue percaya di Alkitab. Tapi kalau teman-teman yang lain nggak percaya Alkitab juga, kita bisa memahami ada Tuhan, ada kesulitan, ada Tuhan, ada penderitaan. Itu tidak kontradiksi, itu bisa selaras karena salah satu alasannya itu tadi Tuhan mengizinkan untuk masa tertentu kita mengalami tekanan dan kesulitan, dan itu tidak ada masalah gitu loh dengan kehadiran Tuhan. Seperti analogi saya tadi, mungkin kita masih belum paham maksud Tuhan apa, tapi gue yakin bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke, terus apa lagi ya? Ya itu aja sih mungkin yang mau gue bagiin. Jadi anyway, gue masih respect lah, gue menghormati pandangan teman-teman yang memilih untuk menjadi ateis. That's okay gitu, karena gue juga dalam fase itu. Gue mendoakan, gue berharap suatu hari teman-teman juga, karena di Alkitab tuh kalau gue ya secara iman Kristen, gue percayanya bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita gitu ya. Jadi kalau memang Tuhan punya waktu yang khusus, dia bisa bicara, dan gue hopefully anugerah Tuhan juga bisa nyata buat teman-teman semua. Kita bisa ngobrol lebih dalam sih, lebih lanjut, bisa cerita juga, karena gue juga dalam fase itu dahulu ya. Tapi kalau kita udah masuk dalam sebuah prejudis ya, prasangka, ya itu yang menjadi halangan sih untuk kita bisa mengenal. Gue juga dulu begitu guys, karena gue dulu kepahitan juga sama orang-orang Kristen. Gue berpikir orang Kristen gini, bokap nyokap gue juga kan Kristen gitu ya, gue juga tahu kehidupannya, mereka juga majelis gereja ya, gue ngerti gitu loh. Ada banyak teman-teman gue di gereja juga. Nah sekarang gue paham ya, kenapa begitu, karena kebenaran itu menjadi benar bukan ditentukan dengan keberhasilan seseorang melakukannya. Yeah. Tapi anyway, di dalam kekristenan selalu akan ada kesempatan untuk bertobat, untuk bangkit. Dan gue hari ini juga ada karena ada orang Kristen yang baik ternyata, orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang kasih gue kesempatan, yang memperhatikan gue. Sekian banyak kesempatan yang gue lewati begitu saja, dan orang ini tidak pernah quit, nggak pernah berhenti untuk mengasihi gue. Disitulah gue tersentuh dan gue mencari ya, seeking understanding, mencari sebuah pengertian. Dan gue hopefully sih teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama ya, bukan hal sama kejadiannya, tapi kalau ada sebuah kegelisahan, ada sebuah masalah, tekanan kehidupan, mungkin ada waktunya untuk kita tuh mulai gelisah dan mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi benar gitu ya, apa sih yang menjadi benar. Nah gue akan menutup kisah ini dengan sebuah cerita dari temen gue juga dulu sih, tapi ini bagus banget sih. Dia waktu itu pernah cerita begini, oke lah, anggaplah gue dan lu nggak percaya atau nggak tahu ya ada surga atau neraka ya. Dia kasih analogi gitu, dia nggak tahu surga neraka itu ada. Anggapnya gue juga nggak tahu ya, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan juga nggak tahu gitu. Terus kita ngobrol, dan ilustrasi ini gue pakai juga ke seorang teman gue yang ateis waktu itu. Terus gue ngomong gini, lu nggak percaya kan surga neraka? Enggak. Anggap aja gue juga nggak tahu lah ada surga atau neraka. Ya misalnya ya, gue coba pakai gambarannya adalah kita berdua, kita dapat tiket gratis naik pesawat terbang keliling dunia. Anggaplah begitu ya, tiketnya gratis ya. Oke, kita duduk. Lalu sebelum take off, si pilot tuh ngomong begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai take off, tapi saya harus memberitahukan bahwa kemungkinan kita tiba di tempat tujuan itu 50%. Ya 50%. Jadi 50-50. Jadi 50-50 pesawatnya bisa meledak, 50% lagi bisa sampai di tujuan. Terus gue tanya dong sama temen gue, kalau lu gimana? Lu mau turun atau enggak? Terus dia jawabnya, ya gue turun lah. Ya, gue bilang gue juga turun. Ya nggak ada any excuses. Menurut gue sih gue pengen yang katakanlah pilot ngomong 95% sampai 5% meledak di udara, gue juga bakal turun guys, bener gak sih? Karena gue pengen yang 100%. Lagi pula ngapain sih nih pilot ngomong-ngomong kayak gitu loh. Tapi anyway, ini kan kisah ya, cerita ilustrasi. 95% aja kita turun. Kenapa? Karena kita pengen yang siap. Kita pengen yang pasti gitu loh, yang siap. Pokoknya kita pengen memastikan diri, menyiapkan diri. Dan gambaran ini membuat saya sadar bahwa surga dan neraka katakanlah nggak ada atau kita nggak tahu.
Tapi kalau gue udah siap nih ya, begitu gue mati dan gue buka mata dan surga dan neraka itu ternyata ada, praise God dong. Puji Tuhan, karena gue udah nyiapin diri. Tapi gue tak ngomong sama teman gue, kalau lu ngomong bersikukuh gitu ya, kekeh, alah nggak usah lah nyiapin diri, nggak ada kok surga dan neraka. Padahal kita sama-sama nggak tahu nih. Kita kan anggap saja kita sama-sama nggak tahu. Terus dia ngomong nggak usah lah nyiapin diri, nggak usah. Nah lu terus lu mati, lu buka mata, lalu ternyata ada, kan repot. Nah lu nggak bisa balik lagi ke dunia, kan repot juga gitu loh. Jadi mending apa? Mending sekarang. Ya mending ya kita ngomong aja, ya ada nggak tahu deh. Tapi gue udah siap. Kalau gue udah siap, mati nggak ada tuh surga dan neraka, ya nothing tulus. Ya nggak apa-apa juga kali. Ya sudah lah. Ya. Ini kan sama seperti orang yang pakai asuransi, ngerti nggak sih? Kan, lu kan nggak tahu lu sakit atau enggak. Tapi kan lu pengen prepare well kan. Lu pengen ya lu bayar kan. Supaya someday kalau lu sakit, lu ada cover. Tapi apa lu berharap lu sakit? Kan enggak juga. Tapi kan lebih baik orang kalau ada duitnya lu prepare kan. Enggak juga gini, lu ada duit terus ngomong, lah gue nggak mungkin sakit lah. Ngapain juga ikut asuransi ini? Lagi-lagi gue bukan ngajakin lu ikut asuransi ya guys ya. Bukan, ini contoh saja ya, contoh. Kalau ada duit ya lu masukin aja ke tabungan lah, ke asuransi kan. Kalau lu sakit lu di cover. Ya kalau syukur-syukur kalau memang nanti bisa ini semuanya oke lah. Kan gue pengen prepare. Iya enggak sih? Masa lu ngomong enggak lah gue gak akan sakit lah. Terus kalau kejadian, ya terus ambles semua duit lu misalnya. Ini lagi-lagi jangan dibahas ya ilustrasinya ya. Tapi anyway apapun juga, as a conclusion, kita kan lebih baik menyiapkan diri. Nah gue sih mendorong teman-teman, encourage teman-teman, ayo mumpung kita ya, maksudnya gue udah berapa tahun yang lalu gue ngalamin ini. Tapi ya siapa tahu kalau memang teman-teman yang ngedengerin video ini juga lagi mengalamin, ayo kita mencari tahu kebenarannya, sampai yang betul-betul, jangan sampai prejudis, prasangka, kepahitan kita di masa lalu dengan orang lain, dengan orang yang beragama itu jadi penghalang gitu loh. Kan gue juga udah ngomong gitu loh. Ya akhirnya gue jadi akhirnya ngerti sekarang. Oke, mungkin itu aja ya. Apalagi yang gue mau sharein ya. Itu aja deh ya. Saya pikir kalau ngomong tentang ateis dan sebagai macam, ada YouTube gue yang lainnya, bisa visit ke sana, kunjungi. Ya siapa tahu bisa juga memberikan pencerahan, menjadi berkat lah buat teman-teman semua. Oke, terima kasih ya buat semua rekan yang sudah ngedengerin. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan kalau di YouTube tolong subscribe channel YouTube ini ya supaya bisa support guys, semangat ya. Dan sampai di sini saja, kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan semangat. Saya Joy Manik, saya pamit. Ciao.